bukan harta yang mahal, maka jangan pernah murahkan jiwa. Umpama Anda beli lukisan pelukis kondang Basuki Abdullah. Nilai materi satu lukisan beliau paling sekitar 100 sampai 150 ribu. Untuk beli cat, untuk beli kanvas, kain lukis dan lain sebagainya, paling antara 100 sampai 150 ribu. Namun satu hasil lukisan seorang Basuki Abdullah bisa bernilai ratusan juta. Ada apa ini? Ini sebuah harga yang bego. Anda sering menemukan harga-harga bego pada suatu barang. Satu lukisan sederhana harganya bisa ratusan juta hingga miliaran. Keris, samurai, pedang, mangkok, batu akik, dan lain-lain. Seringkali Anda menemukan harga yang fantastis. Harga bego yang tidak masuk akal. Harga materialnya berapa sih modal besi untuk membuat keris dan lain-lain itu? Kenapa harganya bisa sedemikian bego? Kemarin seorang teman trainer cerita pada saya. Beliau bulan depan mengisi seminar corporate selama 3 jam di satu perusahaan. Berapa harganya untuk 3 jam ceramahnya? 35 juta rupiah. Bego kan? Anda jadi guru negeri, jadi guru PNS dengan ijazah S2, mengajar sebulan paling digaji 6 juta. Lah ini mengajar 3 jam dibayar 35 juta. Dinilai dari harga tenaga dan materi, ceramah 3 jam sekitar 75 ribu. Diukur dari bayaran guru honorer SMA sekitar 25 ribu per jam pelajaran. Ini kok 3 jam dapat gaji 35 juta. Dapat bayaran 35 juta. Bego kan? Anda amati ketika terjadi bencana alam, misal kebakaran rumah, yang diselamatkan dulu adalah jiwa manusia. Emas, mobil, rumah, duit, hewan ternak, dan materi-materi lain dinomor 2-kan keselamatannya. Itu artinya harga termahal di alam semesta ini adalah jiwa Anda sebagai manusia. Jiwa Anda lengkap dengan emosi dan spiritualnya itu yang paling tinggi harganya. Hanya saja Anda yang sering menyampahkannya sendiri. Merasa rezeki sedang telat, Anda murahkan jiwa Anda untuk peroleh duit, untuk peroleh uang. Dimurahkan di depan uang, seperti meminta, mengaduh, mengeluh, mengemis, cari diskon, cari gratisan, dan lain-lain. Teknik-teknik peroleh rezeki yang demikian jelas teknik memurahkan jiwa Anda sendiri atas uang. Merasa tidak mampu, mengakal-akal keajaiban terwujud, seperti membuat keterangan warga miskin ke kantor desa hanya agar dapat BLT, dapat bantuan langsung tunai. Hanya urus akte kelahiran anak, andalannya cari orang dalam di kantor di Dukcapil. Ingin ikut ziarah wali sanga, yang ditanya kursi gratis, takut sekali bayar, sambil bilang pada kiai, "Saya jadi pelayan Anda saja, tukang bawakan tas." Anda pergi-perginya sendiri, minta temannya antar jemput tanpa kompensasi. Belanja carinya harga murah terus, menawar harga tidak pakai perasaan. Jadi penjual sukanya memalak harga, tidak menghargai perasaan pembeli yang diperas. Ini model memurahkan jiwanya sendiri hanya demi mewujudkan keajaiban keberuntungan. Itu artinya karakter, kelakuan yang seperti itu, perilaku yang seperti itu merupakan bentuk perilaku di mana kita memurahkan jiwa kita di depan uang. Murahan lagi, bingung usaha, mengemis, bingung modal, jual diri dengan melacur.
mengharap dapat keberuntungan besar, pasang togel, mengharap populer sebagai yang terhebat dengan cara mencela dan menjatuhkan orang lain, dapat zakat fitrah banyak, bangganya tidak karuan, dapat zakat kan berarti kategori miskin, miskin kok bangga, dengan hajatan semangatnya tidak karuan, ribuan undangan diedarkan kalau mau hajatan agar amplop kondangannya dapat banyak. Ingin pegang 10 juta cash saja nunggu hajatan nikahkan anak. Ingin disebut cerdas, plagiat karya orang lain. Ini model-model memurahkan jiwa hanya demi peroleh keuntungan duniawi. Murahan lagi, hidup maunya untung sendiri dengan merugikan orang lain. Mencuri, menipu, memplagiat karya, membuli, merampok, memperkosa, korupsi, dan lain-lain. Ini sudah tidak lagi memurahkan jiwa, tetapi lebih parah lagi, sudah tidak menghargai jiwa sama sekali. Mental miskin Anda tersebut yang jadikan Anda selalu kalah dengan duniawi. Hidup sekali kurang duit terus, hidup sekali punya problem hidup terus, hidup sekali susah hati terus. Itu semua karena jiwa Anda dimurahkan atas materi dunia, dimurahkan di depan uang jiwa Anda. Jiwa ketika tidak dimurahkan, maka jiwa menjadi tidak terukur dengan harga materi. Sebab ini, benda-benda materi ketika ditiupkan jiwa manusia bisa berharga tiada terukur tarif. Satu lukisan kecil ditiupkan jiwa seni seorang pelukis Basuki Abdullah bisa berharga miliaran. Satu batang keris ketika ditiupkan jiwa suci seorang empu bisa berharga miliaran. Satu jam ceramah ketika ditiupkan jiwa motivator pemberdaya bisa bernilai miliaran. Sebab ini orang waras tidak pernah menjual belikan jiwanya. Hanya saja kita yang terlalu lemah, kerja juga belum, sudah nagih bayaran. Berkorban juga belum, sudah nagih keuntungan. Mengabdi juga belum, sudah nagih pertolongan. Bayar juga belum, sudah nagih diskon. Berjuang juga belum, sudah nagih keajaiban. Baru sedikit susah payah, sudah putus asa. Ketika Anda tidak lemah jiwanya atas hiruk pikuk ilusi materi dunia, hiruk pikuk ilusi uang, apa yang Anda pegang menjadi keajaiban tak akan bernilai. Dagang 100.000 rupiah bisa menjelma ratusan juta. Melukis cuma 50 cm persegi bisa hasilkan ratusan juta. Ceramah sejam bisa hasilkan ratusan juta, dan lain-lain. Penuh dengan keajaiban. Tapi itu asalkan Anda memuliakan jiwa Anda. Jangan memurahkan jiwa Anda. Anda sering menemukan pengusaha yang tanpa hutang modal bisa maju pesat usahanya. Itu adalah pengusaha militan yang jiwanya tidak dimurahkan. Jadi kayakanlah jiwa Anda. Ingin duit, ya kerja keras. Ingin ilmu, ya belajar tekun. Ingin naik pangkat, ya mengabdi dengan amanah. Ingin terhormat, ya buang egoisme. Karena kaya itu bukan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kayanya jiwa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihatu liman ittaqa khairum minal ghina wa tibun nafsi minan naim. Tidak ada masalah dengan kekayaan bagi orang-orang yang bertakwa. Kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Dan jiwa yang bagus, jiwa yang cantik merupakan kenikmatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad.